Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang. Berikut adalah anggotanya. Perkenalkan, nama saya Atika Surya Islamiyah dan 6 rekan saya lainnya yang akan menjelaskan tentang asuransi syariah yang berisi tentang pengertian apa itu asuransi syariah, sejarah asuransi syariah, dan perbedaan asuransi kesehatan dan asuransi konvensional. Berikut pemaparan materinya, disimak baik-baik ya. Kalian terlebih dahulu harus mengetahui pengertian asuransi syariah. Banyak sekali orang yang sudah tahu asuransi syariah itu bank, tapi kita harus menggali terlebih dahulu apa itu asuransi syariah secara bahasa. Nah, secara bahasa, asuransi menurut Belanda adalah asuranti. Menurut Latin, assurantiare, yang artinya meyakini orang. Lalu, menurut Perancis adalah assurance, atau istilah lainnya assurader yang artinya penanggungan. Nah, adapun secara istilah yang artinya asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar. Nah, itulah pengertian asuransi syariah. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui asuransi syariah, selanjutnya kalian harus mengetahui asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini berhubungan dengan asuransi syariah. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis pertanggungan asuransi yang mencakup pembayaran biaya medis, bedah, atau perawatan kesehatan lainnya. Yang namanya asuransi kesehatan berarti mencakupi medis, bedah, atau perawatan ya. Lalu polis asuransi ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk mengganti biaya pertanggung untuk membayarkan biaya karena sakit atau mengalami cedera. Bahasan selanjutnya adalah sejarah. Sejarah asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Ulama kontemporer adalah ulama yang terbuka dan modern terhadap perkembangan zaman. Sederet ulama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin yang hidup pada tahun 1784 sampai tahun 1836 Masehi. Kemudian ada Muhammad Najatullah Al-Siddiqi, Muhammad Muslihuddin, Fahzrul Rahman Manan, Yusuf Al-Qadrawi, dan Muhammad Ma'asum Billah. Mereka semua merupakan deretan ulama ternama yang hidup di era abad modern dan dikenal sebagai ulama kontemporer. Mengutip pernyataan Najatullah Al-Siddiqi, bahwasanya asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya. Selanjutnya, Muhammad Ma'asum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama takaful. Konsep takaful ini adalah sebuah konsep yang dimana di dalamnya dilakukan kerjasama dengan para peserta takaful atau pemegang polis asuransi atas prinsip al-mudarabah. Konsep takaful ini pada dasarnya merupakan usaha kerjasama yang saling melindungi dan menolong anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka atau bencana. Perkembangan asuransi syariah baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menteri Keuangan nomor Kep strip 385 /KMK.017 /1994 pendiri asuransi oleh tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri,
pejabat dari Departemen Keuangan, dan pengusaha Muslim Indonesia. Asuransi kesehatan dan asuransi konvensional. Asuransi konvensional yang pertama insurable risk, yaitu kepentingan dapat diasuransikan, good right, itikat baik, identity, penggantian kerugian, proxy net, cause, sebab aktif, dan subrogasi, pengalihan hak-hak. Asuransi kesehatan syariah bersifat pasti, tidak mengandung judi, tidak riba. Perusahaan asuransi akan memberikan kebijakan khusus jika seandainya sakit. Prinsip tafakul dan tabaru, yaitu bekerja sama dengan peserta lain untuk berbagai resiko. Kemudian, dana dikembalikan, dan yang terakhir, amal ibadah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cara terbaik untuk meramalkan masa depan ialah dengan cara menciptakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.